Karena nanya ada kekuatan. Nana sama dengan Kekuatan dari mana? Kita mau bertanya ini supaya ada kekuatan. sudah ya bertanya bapak istri apa? Kayak pernah nambah istri so? Nana tanya juga hal-hal yang lain. Bukan tanya tuh, oh Nana beristri. Nana tanya juga hal-hal yang lain. Itu nak masuk di Cuman boleh. bertanya. Memang nih boleh. Kalau perjanjian boleh. Boleh. Boleh bertanya. Nih boleh tuh barang itu dia nggak usah Jo. Kutanya juga barang lain. Oke, maka harus saya. Berarti berdosa Nabi Musa. Tuh hari itu dia masih mau diperbolehkan itu kan Yesus, tapi tadi diperbarui. Sudah coba begitu karena ini sudah penginjilan so. Dengarnya itu. Menginjil orang, menginjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Dengarnya mama bilang pernah. Sama dia begini. Bapak di atas toh, dia kan ada Roh Kudus. Dia kasih bayi kecil dari Roh Kudus tuh ada kasih Pak Maria. Sama dia begini contoh. Orang mau bayi begitu sama ada contoh itu dah. Jadi Nana jadi patung banyak itu sama dengan Tuhan Yesus, Tuhan Allah dia kan berkuasa. Dia berkuasa. Kalau Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu dalam hati kata orang ini, dia Roh Kudus ini dalam ini. Bukan burung merpati itu? Iya, Roh Kudus merupakan merpati itu turun, Tuhan kasih turun merpati pada Tuhan Yesus toh. Jadi menandakan bahwa pertanda bahwa memang dia Roh Kudus dari Bapa ada kasih itu untuk diam dulu ya. Iron diam dulu. Iron. Sampai itu. Mana ada apa itu dia? Begitu. Tapi dia tertunggal Allah Bapa Anak. Allah Bapa Sama dorang. satu cuma ada Tritunggal. Dia menjelmakan dia Roh Kudus. Tuhan Yesus kan boleh. Sedangkan Tuhan ini Tuhan Yesus ada buat dari tanah liat. Kan hanya nama mengerti. Begitu lagi Tuhan Yesus itu yang dia kasih kamar itu dia kan kasih
Tapi lewat Roh Kudus, bukan sama dengan orang lewat tanah. Ngerti? Kalau orang kan tanah liat, ada bikin orang berbentuk ini toh. Tapi itu dia dari roh. Kita jadi manusia. Ngerti? Itu. Tuhan Yesus pernah berdoa? Pernah Kenapa dia berdoa? berdoa apa Bapak? Ada Tuhan? Yesus punya Tuhan? Karena supaya tahu dia mencontohi pada orang waktu itu. Supaya orang itu dia bersujud kepada Bapa. Maksudnya Tuhan Yesus suruh menyembah ke Bapa bukan ke Yesus? Karena dia kan Yesus. Menyembah Pak Yesus bagaimana? Dia ambil jalan masuk lagi. Jagoan nih bijak Tuhan orang gua. Yesus. Akhirnya dia kan berdoa begini. Supaya contoh bahwa dia mengajak semua orang itu dia berdoa kepada Bapa. DP Bapa di atas. Padahal dia kuah. Dia menjelma, kasih menjelma. Sebenarnya Itu sama dengan begini kok Kevin. Dia supaya orang-orang mengikut Tuhan Allah, Tuhan Yesus. Tuhan Allah Bapa di atas itu dia. Tuhan mengajak menyembah Bapa. Iyo. Karena waktu Enggak menyembah Tuhan Yesus. Kan aku nyala mendengar. Tuhan Yesus itu dia menyembah Tuhan Yesus bagaimana? Maksudnya Dia ada berdoa itu pada Bapa. Hari ini ada yang dia di begitu toh? Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Karena dengar itu Kevin. Iya, no? Itu Tuhan Yesus ada kesejelma apa dia tuh sebagai manusia? Apa? Jadi dia serahkan ulang pada DP badan itu dia kasih ke sana Pak Bapa. Bapak Tapi dia itu satu. Karena kalau tahu dia menjelma Roh Kudus, menjelma apa ini. Tapi dia satu cuma menjelma supaya orang itu dia waktu itu dia Kevin kafir. Tapi bagaimana bersembah sama Yesus? Semaju Pak Tuhan Yesusnya Bapa, karena dia Roh Kudus dari Tuhan Allah itu. Dia kok kasih jelma cuma. Nggak dengar orang ini dia siapa yang buat orang ini? Kalau dia buat Tuhan Allah. Itulah Tuhan Yesus itu dia Roh Kudus. Tapi Tuhan yang dengar, orang ada bagian dari tanah liat. Tapi kalau Tuhan Yesus itu dari Roh Kudus, turun Pak Maria, akhirnya mengandung. Dia kayaknya ada berhubungan dengan Yusuf. Tapi dia mengandung siapa? Lewat Roh Kudus. Dengar itu kuah. Karena apa? Waktu itu dia orang itu kafir, menyembah patung. Sudah tahu Tuhan. Jadi dia kasih jelma itu sebagai anak sama itu orang dia backing dan begitu. Tapi lewat Roh Kudus. Akhirnya apa? Yesus kan waktu itu mengajak pada orang, jangan berbuat jahat, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pipi kananmu ditampar, berikan pipi kanan kirimu juga. Mengajarkan tapi tidak suruh sembah. Suruh sembah pesapa? Di mana Tuhan Yesus bilang di Alkitab suruh sembah? Sembah pesapa? Tuhan Yesus. Dia kan jangan bilang Pak Dora atau bahwa kita ini Mesias atau apa? Mesias bukan Tuhan. Kalau Mesias kan juru selamat. Kalau dia bilang aku Tuhan, di mana? Dia nggak itu dia Kevin. Karena aku yang mau apa kan? Tapi Tuhan Yesus bilang sembahlah Bapa. Itu dong karena dia cuma dijelma sama dengan orang ini. Dia jadi manusia biasa. Tapi dia ada Roh Kudus, Tuhan kasih, Tuhan Allah. Tapi dia cuma satu, Tritunggal. Satu dia, tapi Tritunggal. Waktu itu Kevin, lewat Roh Kudus dulu pertama. Kevin, lewat Roh Kudus dulu pertama Tuhan Allah ada kasih. Tapi orang yang nyanda hiraukan itu, orang berbuat jahat semua. Berbuat jahat Roh Kudus. Roh Kudus itu dalam hati pakai orang. Tuhan kasih dalam hati betul, tapi orang-orang jangan pusing. Hati yang besar yang jaga ambil, nggak mesti begini, nah geser ini Roh Kudus. Maksudnya di Alkitab ada Tuhan Yesus suruh sembah apa? Tuhan Yesus Tuhan mengatakan? Nyanda pernah. Tuhan Yesus bilang, tapi sembahlah Bapamu di surga. Bapa. Siapa orang menyembah Yesus? Kau memang Kristen kita yang tahu kau. Maksudnya? Tuh orang percaya pada Tuhan Yesus kenapa? Tuh orang yang lihat sendiri tuh.
Tuhan Yesus yang menjelma. Jadi orang Yesus percaya pada dia karena itu memang Roh Kudus. Apa salah orang? Jangan salah orang menyembah pada dia. Karena Roh Kudus dari Allah. Orang menyembah Tuhan Yesus sama dengan menyembah Tuhan Allah. Maksudnya begini, Karena dia itu. Tuhan Yesus suruh sembah apa manusia itu suruh sembah apa Allah. Oh, repolo. Suruh sembah tuh. Baru ini manusia ini sembah apa Yesus. Karena apa? Itu dia kok sama Apa salah tuh orang? sama dengan perumpamaan itu, oke. Sama dengan perumpamaan Tuhan Yesus sembah. Karena dia tidak sombong. Waktu itu kan dia menjelma manusia. Jangan dia bilang kita sembah kita. Karena kalau dia bilang begitu, berarti dia itu dia Allah so. Jadi dia tidak sombong. Jangan bilang, jangan menyombongkan saya. Siapa yang mau sih? Dia kok cuma Tuhan ada kesepuh apa supaya orang-orang semua tahu firman Tuhan begini, begini. Begitu. Tapi itu Tuhan Yesus itu Tuhan Allah. Dia kan manusia, orang tahu dia manusia. Dia tidak sombong. Dia cuma ada Tuhan kasih kemarin Roh Kudus, dia tidak sombong supaya orang tahu bahwa sembahlah Allah yang surga. Bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan semuanya Allah di surga sedangkan orang menyembah dia? Orang salah? Nyana salah. Maksudnya begitu kok Kevin. Kita salah. Orang kalau berdoa tuh, ya Tuhan ya Allah Bapa di surga. Berarti ya Tuhan ya Allah Bapa di surga. Karena kalau tanpa Tuhan, orang yang tahu kalau ada Allah di atas. Sama Tuhan Yesus lagi Waktu juga. Waktu hari dorangnya ada sembah Allah. Dengar kok mana? Yahudi itu menyembah patung, batu, pepohonan. Semua orang Yahudi tidak mengenal Tuhan Yesus karena baca di kitab. Yahudi tidak mau menerima bahwa ada Tuhan Yesus. Kalau sebelum Yesus datang, apa orang Israel sembah? Sebelum Yesus datang. Orang Israel itu dia sembah. Orang masih menyembah patung. Enggak. Masih menyembah batu. Nabi Musa menyembah patung? Oh, Nabi tunggu. Belum Nabi Musa itu dia kok deh. Nabi Tuhan Musa. Yesus dulu. Nyanda, sebelum Tuhan Yesus datang, Nabi Musa menyembah apa? Dia menyembah Tuhan Yesus dong. Bukan Yahweh? Allah. Bukan Yahweh? Yahweh itu kok ya Allah. Tapi yang dulu ada tulis Yahweh. Bukan Tuhan Yesus. Allah itu. Allah di surga di atas. Makin terangkan. Adanya kalau nyana ada Tuhan Yesus, maka dunia ini akan kiamat. Karena apa? Banyak orang menyembah patung, menyembah batu, menyembah berhala, dapat lihat pohon rupa batiup atau aneh-aneh orang itu sembah. Akhirnya Tuhan Yesus dia akan marah sekali. Sum kiamat, tapi Tuhan Yesus ada apa? Mengasihi. Dia kasih mesti ada, mengasihi ya no. Orang Israel menyembah siapa? Orang Yahudi? Yahudi itu hari itu dia kok kafir tuh hari. Nyanda. Cuma Musa dan itu Harun itu dia percaya pada Tuhan Yesus. Iya. Tapi Firaun tidak percaya semua itu. Coba yang anda tahu, Roh Kudus turun itu dia, karunia turun Pak Musa dan Harun. Waktu itu dia. Nabi Musa menyembah Tuhan Allah. Yesus ada? Di mana? Tertulis Tuhan Yesus ada. Belum ada Tuhan Yesus di perjanjian baru. Ada Tuhan Yesus di perjanjian baru. Waktu itu dia itu Tuhan dengar anak. Waktu itu dia Tuhan Yesus belum turun. Nabi Musa dan Nabi Harun itu Roh Kudus. Nggak ada pendengar, malah ada terangkan tadi. Roh Kudus turun pada Nabi Musa dan Harun waktu itu. Akhirnya apa Kevin? Roh Kudus itu dia orang yang percaya toh. Cuma Harun dan Musa yang percaya. Tapi yang Firaun segala macam itu dia kan orang menyembah berhala. Akhirnya Tuhan Yesus kasih Tuhan Allah kasih turun. Tuhan Yesus di dunia ini dia. Karena Roh Kudus itu dia mutageser orang dengan barang yang kejahatan terus. Kalau Yesus turun, Tuhan Yesus suruh sembah siapa? Tuhan Allah sih dia. Maksudnya kenapa orang Kristen sembah Tuhan Yesus dong? Kalau suruh sembah Tuhan Allah. Mana punya dengar kita ada bilang tadi. Tuhan Yesus kan menyembah manusia. Dengar Nana. Mana mungkin dia menyembah manusia dia bilang, oh percaya apa kita? Dia tetap percaya Tuhan dia kok sama dengan
Dia tuh dia sama dengan apa itu dia? Yesus punya Tuhan. Tuhan Allah sih. Oh, Yesus punya Tuhan. Tuhan Yesus punya Tuhan kok kenapa sekali? Maksudnya Tuhan, Yesus punya Tuhan begitu dia berdoa menyembah. Ngana yang dapat dengar kita bilang tadi itu dia. Itu dia memperumpamakan supaya orang itu berdoa kepada Allah Bapa. Ya dia kan jelma manusia bukan Tuhan Yesus waktu itu. Dia kan sama dengan manusia biasa mendapat kreator begini. Dia sama dengan manusia biasa. Bukan Allah Bapa, bukan maksudnya. Tuhan Allah ada kasih jelma dia manusia. Dia nggak sama dengan dia kasih jelma pengen itu. Beken tanah lihat apa ya pendengar mama terangkan datang. Maksudnya bukan seharusnya Allah Bapa suruh sembah Tuhan Yesus. Kenapa dia ringnya kau Kevin? Tuhan Yesus itu dia jelma manusia tapi dia tidak sombong. Dia pipi kanan kiri kasihlah sama manusia, jangan menghakimi semua atau dia itu kok Allah Bapa ada kasih turun pada dia turun dan lewat Roh Kudus lewat anaknya. Allah Bapa sama Tuhan Yesus sama? Tuh anaknya kok nak puluh yang turun. Ya, anak maksudnya sama. Tuhan ya Tuhan Allah kok simbau sih dia menjelma kasih menjelma. Sama dia buat ini tuh. Kalau kau apa tadi ini? Nanam jadi bunga. Iya. Jadi ngana begini. Mas siapa yang buat itu? Tuhan Allah kebiasaan. Maksudnya enggak suruh sembah Pak itu bunga deng. Sama ini Tuhan. Dengar ngana. Coba buka di Alkitab. Ada Tuhan Yesus suruh sembah apa dia? Ngana memang bingung, ngana memang. So itu ngana mama bilang dosa berdebat dan orang itu ngana bodoh. Bodoh, orang itu dia no. Kerjanya henek keren. Mati terangkan ini. Kau saya ulikan Tuhan Yesus menjelaskan manusia mana semungkin saya mulai berjemaah harus saya kata nuli manusia apa? Saya telah menyombongkan diri karena dia adalah manusia. Dia mau bikin begitu dia bukan praktek orang harus menyembah Tuhan Yesus di atas. Ya, betul loh memang. Bagus lah. No, kayak apa nggak bantah dan. Coba ngana itu dia. Jadi ini dia perumpamaan di sini. Jangan seharusnya semua ada taruh di situ. Sama ada orang bilang, oh Tuhan kasih mujizat pada dia. Akhirnya apa? Dia bikin itu gelas itu dia jadi kucing. Mujizat. Oh dia bikin dari siapa itu? Tuhan Allah. Tapi dia salah gunakan mujizat itu dia. Ada jelaskan situ dari kitab. Nggak ada yang ada dengar kita bilang mana mungkin dia jelaskan semua itu barang itu dia. Tapi nggak ada otak karena yang menjelaskan itu. Ini cuma dikutip. Ini cuma hal-hal yang memang apa. Tapi nggak ada yang menjelaskan ke orang. Mana mungkin kebiasaan berarti Alkitab itu mapene kri. Apa bekau jelaskan ke ibu ayat ini. Nggak ada orang Kristen bagaimana nggak menerangkan pada orang. Nggak sama dia merenungkan itu dia itu firman Tuhan. Orang bilang ada renungkan itu merenungkan itu. Orang merenungkan firman Tuhan yang orang baca tadi. Jadi ibu-ibu firman Tuhan bilang kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Iya bagus. Kita setuju kata-kata itu kasihilah. Mati kawan. Tapi ini dibantahkan tentang Tuhan. Tuhan siapa yang Tuhan sembah? Allah Bapa. Tuhan Yesus bilang suruh sembah Allah Bapa. Iya no. Karena dia kan menjelma manusia. Mana mungkin orang mau sembah dia. Berarti manusia tidak sembah Tuhan Yesus dong. Kevin, coba ngana kuat dengar ngana. Sebenarnya orang ini dia karena orang itu Tuhan Yesus Tuhan Allah ada kasih itu orang so menyembah Tuhan Yesus tuh dia kok biar orang menyembah Tuhan Yesus apa dia kok nyada sombong sebenarnya dia sombong bilang oh sembahlah saya sembahlah kita dan Tuhan Yesus Tuhan Allah tapi kan dia mau. Kenapa? Kevin, dia itu Tuhan Yesus kasih jelma sebagai manusia supaya dia tidak ada sombong. Yang ada semua, apa dia bilang kok Mesias? Kamu yang mengatakan, aku pun tidak mengatakan bahwa saya Mesias. Mesias itu apa? Mesias bukan Tuhan. Mesias Tuhan Allah sih. Mesias itu juru selamat bukan Tuhan. Juru selamat itu ya Allah sih menyelamatkan kau yang disarung. Itu dikatakan Mesias. Tuhan Allah itu Mesias. Dengar Tuhan. Di mana itu?
Ada kok, ada tertulis di apa itu dia. Cuma toranya ini kalau apa pendeta kan pergi pendeta. Pendeta mana kita mau apa ini? Mau Cuma dengan anak pendeta. kita mau tanya nih Pak pendeta nih. Oh, mereka dia di Kengkung pendeta. Siapa mau apa? Bila di Kengkung maksud kau memang Kristen dan umur Ya. bila kau begal. Ya enggak turun mau bertanya tuh. Jadi Tuhan Yesus, Mau bertanya sama pendeta mana? Mungkin dia mau pukul sama. Tuhan Yesus itu begitu mengajak orang berdoa ke Tuhan Allah. Nggak boleh turun mau Mengajak bertanya. harus. Maksudnya nggak boleh turun bertanya sama Dia pendeta. boleh, dia kok cuma perumpamaan. Gini toh Kevin, dia perumpamaan karena orang waktu itu dia percaya bahwa ada batu, dia orang percaya. Jadi dia kok mencontohi, orang harus sembah Tuhan Yesus. Tapi kok dia itu. Tapi Muhammad yang ada dia waktu itu dia orang yang biasa, istrinya banyak, dia pun anak di usia dini dia jadi kawin banyak, DP anak banyak istri luas usia Nabi-nabi sebelumnya ada yang punya istri yang banyak. ada, Siapa nggak boleh dong? tak boleh. Misalnya Nabi Tapi itu Muhammad itu bukan nabi. Nabi Musa berapa dia istri? Boleh, yang dulu boleh beranak cucu lah engkau. Tapi ini istilahnya itu Muhammad itu bukan nabi, sama dengan orang biasa. Tapi waktu itu dia mencuri kitab Taurat, dia masuk di lubang gua. Dia selama berapa puluh hari itu dia hanya keluar. Dia baca Ya, itu semua. masalah istri itu Coba dengar. boleh nggak? Boleh tuh hari, tapi kalau perjanjian baru diperbaharui. Karena apa? Kadangkala kalau Tidak ada Kelvin, tidak ada begitu. Tidak ada begitu. diperbaharui, nyanaran bila istri banyak ini. Tidak ada begitu. Itu tentu di situ dia bilang. Nggak lagi. Nyanda, maksudnya perjanjian kan maksudnya itu orang Perjanjian lama memang banyak nabi-nabi itu dia ada istri beranak cucu lah Abraham bilang tuh. Tapi sekarang soalnya ada diperbarui dengan Alkitab perjanjian baru. Soalnya boleh itu begitu. Karena apa? Kalau itu rupa Islam itu dia mau banyak istri di madu akibat apa Kevin? berarti salah perjanjian lama. Bukan salah sih. Dorang perjanjian lama mesti nabi-nabi kalau begitu. Berarti salah dorong masuk neraka. Nah juga itu kan dorang ada difirmankan itu beranak cuculah engkau, beristrilah. Itu dan perjanjian baru begitu. Tapi ini perjanjian lama seni boleh. Di mana itu yang di mana itu di Iya jodoh kalau di perjanjian baru tadi ya. perjanjian baru di ayat berapa itu yang boleh enggak boleh? Pokoknya ini boleh so perjanjian baru. Sebenarnya boleh. Enggak, maksudnya di kitab apa supaya kita mencari? Sebenarnya boleh sih perjanjian baru itu ada sih begitu. Cuma orang agama Kristen itu dia tidak diperbolehkan karena orang kok ada ini boleh. Ada tentu mengikut agama ini. Berarti agama boleh dah. Ya enggak, agama lu diperbarui. Artinya boleh tuh. Kalau agama di mana di ayat berapa itu? Nanti jadi aja di perjanjian baru. Iya di mana? Anak lihat di perjanjian baru anak lihat. Kita mencari ini Alkitab di mana? Alkitab perjanjian baru dilarang membawa istri banyak. Kecuali Islam. Ini ada di mana Alkitab perjanjian baru? Kau menentang kok. Ini ada di mana? Anak masuk Islam ini atau masuk Kristen? Ini ada di mana? Supaya kita mau percaya semuanya. Karena ya berarti sekarang ini yang percaya Tuhan Yesus. Adanya Tuhan Yesus percaya Islam. Nyanda. Karena percaya, nggak usah jangan namuan supaya kita percaya. Masa aja Islam ngana kalau ngana memang ya percaya berarti ngana itulah ngana jaga masuk gereja. Bukan mau percaya. Nggak usah jangan aku kutip itu dia pokoknya perjanjian baru nggak ada bilang itu. Mau cari tahu. Maksudnya ada. Nyada dong. Ya ada so. Baru bagaimana tuh? Begitu juga. Ini boleh begitu cuma kecuali nggak bila lalu tuh.
Kalau bagaimana mencari Alkitab ini? Tapi nabi-nabi dulu memang berapa istri? Kalau nabi-nabi sekarang enggak boleh. Ini bukan nabi, bukan istilah nabi, ini Injil, penginjilan ini. Jadi orang Injil itu dia orang yang beriman segala macam itu dia. Tapi itu hari itu dia masih ada DP sedikit. Tapi dia menginjil. Injil Matius, Markus, Lukas, soalnya yang ada diterangkan di situ bagaimana beristri. Di mana ya? Iya, di mana itu? Tulis, lihat jadi Matius ke sana itu. Malam ini tidur luar Di kau. mana? Nah, enggak ada tertulis. Soalnya kita ada caranya, ada tertulis. Kau gak usah kepin bahasa Matius, Markus, Lukas, soalnya Memangnya ada, kita cari di Google. itu. Benar, maksud apa kamu nyerang saya? Kamu beristri banyak, ada maksudnya? Ya, enggak. Maksudnya di perjanjian baru kan enggak ada melarang istri banyak. Di mana? Nanti tunggu papa tahu tuh apa itu dia. Nana sama deh, memang mau masuk Islam soalnya. Nana kita bilang kalau Nana masuk Islam, Nana hapus dari orang PKK. Apa pendeta bilang Kevin? Nana itu dia masih sedikit Nana apa itu? Enggak. Nana belum maisi sekali Nana. Cuma Nana itu papa bilang pak Nana, jangan Nana mau baku debat dengan orang karena Nana nggak isi. Sekarang Nana jaga masuk gereja. Nana jaga Masuk gereja, mari kita mau cari tahu. Iya, cepatnya sebenarnya Nana nggak usah berdebat dengan orang kan apa? Pendeta udah bilang sendiri. Nana belum ada dekedofoma banyak. Akhirnya apa Nana? Kalau Nana ada dekedofoma banyak, Nana berdebat dengan orang Nana so percaya pada orang. Iya, maksudnya kita bertanya, kenapa enggak jawab? Jawab di mana? Itu yang kita tanya tadi. Siapa Nana jawab barang itu? Nana berdosa. Sudah cukup Nana mau bertanya, Nana mesti bersih. Nana bersih satu, Nana Kristen. Siapa mau netang bersih dua? Nana kan Kristen, ibu ke Islam. Siapa berdebat itu tentang itu dia? Akhirnya apa? Islam tuh banyak istri. Ada yang disakiti, ada sebunuh diri karena sakit hati. Segala macam mau dorong di mana, akhirnya cerai. Enggak Bukan dosa. begitu. Jangan bersinar. Enggak ada gitu. Sudah. Jadi sewaktu Nana masih hidup itu dia ada Kevin. Nana kalau so bersinar, sana sama dengan mati so itu. Kita cuma bertanya. Jadi Nana sebenarnya nggak usah berdebat dengan orang seperti itu. Karena apa? Kevin, Nana dofoma masih kecil. Nana sama dengan biji sesawi. Nana sama dengan ada tanam di batu. Akhirnya panas kemari, terik panas akan layu. Karena Nana yang ada kekuatan. Nana sama dengan Kekuatan dari mana? Kita mau bertanya ini supaya ada kekuatan. Sudah ya bertanya bapak istri apa? Kayak Nana mau istri so? Nana tanya juga hal-hal yang lain. Bukan tanya itu, Nana beristri. Nana tanya juga hal-hal yang lain. Itu Nana masuk di Cuman boleh. bertanya. Memang nih boleh. Kalau perjanjian boleh. Boleh bertanya. Nih boleh tuh barang itu dia nggak usah Jo. Kutanya juga barang lain. Oke, maka harus saya. Berarti berdosa Nabi Musa. Tuh hari itu dia masih mau diperbolehkan itu Tuhan Yesus, tapi tadi diperbarui. Sudah coba begitu karena ini sudah penginjilan dengarnya itu menginjil orang, menginjil Tuhan Yesus. Tuh hari itu nabi-nabi itu. Taurat masih ada itu menyembah patung Riki, masih ada menyembah ini kan nyanda Cobanya nyanda menyembah segala macam, tapi menyembah Tuhan Yesus, Tuhan Allah. Jadi Ngana kalau itu dofoma masih kecil jangan dulu terlalu Ngana berdebat dengan orang seperti itu. Akhirnya Ngana muter bawa di Islam. Nggak ada kita nggak bawa. Nggak usah Ngana, itu lo bapak kecil dari Doma kenapa? Ngana sebenarnya belum sama sekali Kevin, belum sama sekali Ngana berdebat di Islam begitu, jangan sama sekali. Karena apa Ngana dofoma masih kecil Ngana. Dofoma itu apa Kevin? Ngana dofoma itu dia. Apa itu dofoma? Sama lah itu contoh itu Queen itu dia.
Coba nggak lihat adakah Kristen seperti dia? Kalau Matius 5 ayat 17 coba baca. Sudah Jo. Coba baca. Sudah Jo. Saudara tadi tidak baca tadi. Coba baca. Kalau misalkan kalau apa? Coba baca. Baca Matius 5 ayat 17. Coba baca kasih kuat. Matius 5 ayat 17. Coba baca. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kita para nabi. Siapa yang bilang itu? Tuhan Yesus? Yesus yang bilang? Bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk mengenapinya. Jangan Yesus mengatakan bahwa ia datang bukan mendiakan hukum Taurat atau kita para nabi, melainkan untuk menenggapi. Anda dengar ini Kevin ya? Masa tolong? Tolong dengar anak ini. Ada memang firman Tuhan begitu Kevin, tapi ada firman Tuhan lain Ada yang menerangkan. firman. Coba Anda dengar ini. Di mana firman Tuhan lain itu? Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya juga itu bersinar di matamu, bersinar dengan sudah bersinar dengan dia. Di mana? Ayat berapa itu? Ini Matius. Matius ayat berapa? 5 ayat 28. Ayat 28 sejauh ini. Matius 5 ayat 28. Selamat malam, Bang. Cuma baca ayat 17 itu bagaimana diterangkan. Ini kita mau benarkan yang Nabi istri banyak, Bang. Dengar Nana. Ada yang menerangkan begitu, tapi firman Tuhan ada yang menerangkan jangan. Coba Nana dengar, ada yang menerangkan oh Nana boleh begini, tapi firman Tuhan lain bilang jangan. Jadi tolong turuti yang jangan itu. Mana Tuhan Yesus mengatakan atau yang lain? Bukan Tuhan Yesus ini kesal. Nana memang bodoh memang. Ini penginjilan Matius, ini dia menyaksikan, Matius yang menyaksikan. Jadi dia ini ada cerita ini. Tuhan Yesus yang bilang itu? Markus ini menyaksikan ini, oh kita lain. Sama ada begini Kevin. Matius menyaksikan bahwa Tuhan Yesus itu dia Bilang. ada mati, dan lain tuh DP teknologi. Tapi Lukas menerangkan lain, Yohanes lain. Iya. Karena apa? Perkataan Yesus itu semua. Inilah perkataan Yesus, tapi tidak sama orang ada terangkan di sini. Tidak sama Tuhan Yesus, beda-beda begitu perkataan. Orang yang beda, nyata. Maksudnya Tuhan Yesus mengatakan baru dorang menjelaskan beda-beda. Iya, karena satu otaknya ke kiri, otaknya ke kanan, otak di sebelah kanan. Karena itu yang mereka manusia, dia adalah manusia. Ini penginjil semua. Berarti salah, berarti dia menjelaskan. Dengan ini dia memang sudah Islam Kevin. Ini kau sinar, memang buka kau yang intar anak kau ya. Terus kamu Cuma bertanya henau kre kau. Cuma bertanya doang. Mana memang kau puji sekali dengan orang itu dia. Supaya dapat ilmu, supaya bertanya supaya kita dapat ilmu. Karena sudah ingat tuh Matius bilang apa? Oh itu jalan cerita Tuhan Yesus ke apa tuh dia begini cerita lain dari Yohanes, lain dari apa kenapa? Memang lain sama dengan begini. Ngana dapat lihat pemia begini. Abang, kalau soal larangan punya istri banyak tuh abang dapat lihat lain. Oh Manado kiri. Sawami oh Manado kiri. Itulah yang lain. Tapi orang cuma imani bahwa orang ikuti bahwa barang jangan itu dia orang ikuti. Jangan bersinar di sini tulis. Jangan memandang apa itu dia suka di perjanjian lama. Matius sebuah keluasan. Jadi itu Tuhan Yesus ada kan orang itu dia sama dengan orang contoh begini. Orang banyak orang ini bercerai. Sama dengan kita ini. Dengar kok. Sama dengan kita ini tulis. Turut dengar kau ya. Ini sama dengan ini apa ini kau ini mama ini apa. Begini itu mama baca. Dari pertama kan mama baca gini. Tuhan Yesus adalah jawabanku. Mama bisa pedih begini.
Lain tuh dia so bilang ini. Sampai di sana bukan Tuhan Yesus jawaban, Kusen. Lain-lain semua. Oh, Sama begini. itu manusia. Sama begini Tuhan Yesus bilang suruh sembah Tuhan Allah. Buat orang sembah Tuhan Yesus, orang salah enggak sembah Tuhan Yesus? Kevin, takut sih. Biarpun Tuhan sembah Tuhan Yesus, tapi dia mana mungkin bilang, oh Tuhan, sembahlah Tuhan kita tuh ya. Salah enggak orang manusia? Dia nggak salah. Dia harus bilang akan dari tadi. Mana mungkin dia kan Tuhan kasih jemaah dia manusia. Oh sembahlah kita. Dia itu cuma mencontohi. Biar orang menyembah Tuhan Yesus nggak apa-apa. Di mana Tuhan Yesus suruh sembah apa dia? Tidak sebenarnya sudah terangkan ya kan ikut bukan setan deh. Mati kau terangkan ini. Jangan, cuma bertanya. Bertanya bilang juga kalau bertanya sih. Tidak jawab. Ya ada jawaban ini. Jawabannya tadi itu dah so. Dia menyemalkan manusia. Ini orang mau menyemalkan manusia. Mana mungkin dia menyombongkan diri, dia paling pasti itu menyombongkan. Kan dia tidak sombong, dia rendah hati. Beda dari Muhammad. Berarti Tuhan Yesus balik berarti namanya. Ma ini kok dia lo kalau kita terangkan ini. Sampai lah. Awas sih kalau kita terangkan ini rumah saya. Kamu kenal terangkan. Nggak maksud. Tuhan Yesus suruh sembah apa? Tuhan Allah baru. Dah. Jago lah. Nanti kau dihalau tu nanti. Diusir kau nanti. Udah jangan dilawan lagi, jangan dilawan lagi mamanya. Nggak boleh. Mau bertanya. Ya gini deh ya. Jangan bikin mamanya makin stres. Tenang dulu, diam dulu, tidak boleh begitu ya. Bertanya. Jangan. Iya tapi Kok kasih maksudnya kasih ilmu apa kita? Kasih ilmu supaya kita tahu. Supaya kita tahu bahwa ini begitu. Terus begini. Masa mama emosi. Mama suruh istirahat dulu biar Kevin ngobrol sama Uni ya. Tapi jangan tahu mama, nanti mama marah. Coba Kevin menjauh dulu dari mama, bisa nggak? Kevin. Oke. Shh, jangan ada yang ngomong dulu. Tanya apa ya? Maaf so ada berdebat tadi. Ya nggak apa-apa. Kevin sudah bisa ngomong. Cuma bertanya aja sih. Kan aku mau dapat ilmu juga. Aku suka dapat ilmu. Oke, Kevin sudah bisa ngomong sekarang? Iya. Oke. Gini Kevin ya. Pertama nih paham. Pasti Kevin sudah baca Bible semua toh? Enggak, karena itulah saya bertanya. Iya, dari semua pertanyaan Kevin, Uni sudah menilai Kevin sudah banyak baca Bible. Mulai dari Matius pasal 7 nomor 15 sampai 21. Mulai kemudian Matius 15 berapa tadi yang dibawakan kepada mamanya. Uni paham. Pakai handset. Biar mama tidak dengar, nanti kena marah sama mama. Jangan sampai gara-gara mencari kebenaran bertengkar. Aku udah di luar. Jadi gini deh ya. Uni, kami semua melihat bagaimana Kevin mempertahankan akal. Kami semua mendengarkan bagaimana Kevin berusaha untuk mencari tahu. Gini adikku ya, mama sudah terlanjur menjadi orang Kristen. Maka Kevin jangan mengikuti ajaran nenek moyang, tapi ikuti ajaran Yesus. Kalau betul-betul Kevin mencintai Yesus, ikuti ajaran Yesus. Aku nggak mengikuti apa segala macam. Aku mengikuti akal ini, Bang. Apa? Oke, bagus. Baik, sekarang gini. Uni mau mulai dari mana juga Uni bingung. Nggak bisa malam ini semua kita bicarakan semua, tapi setidaknya apa yang Kevin diskusikan dengan mama tadi, kami sudah mendengar mama banyak mengisi dengan doktrin, bukan dengan ilmu. Karena Kami banyak saksi di sini. kami menjadi saksi di sini bahwa Bahwa Kevin benar-benar menggunakan akal. Menggunakan Kevin akal. itu memang pintar, gitu. yes, kami mendengarkan semua tadi.
Nah, ada beberapa blundernya mama tadi ketika mama menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Allah Bapa yang menjelma menjadi manusia. Itu kalau mama bicara depan Bapak Pendeta, itu mama dikatakan bidat itu. Itu namanya oneness. Itu aliran oneness, monarki modalism. Itu sudah bukan Tritunggal. Untungnya mama tadi tidak bicara depan pendeta. Kalau sempat mama bicara depan pendeta, itu mama kena usir dari gereja itu. Karena mama bukan lagi Tritunggal ya. Nah, jadi Tritunggal itu mereka percaya bahwa Bapa dan Anak, Putra, Roh Kudus itu bukan pribadi yang sama. Pribadi Ya. yang berbeda. Pribadi yang berbeda, Itu tapi dianggap hakikat yang sama. Dan ini adalah ajaran Konsili Nikea pada tahun 325. Sebelumnya di abad kedua, Tertullianus yang mengajarkan. Kenapa Tertullianus mengajarkan begitu? Karena Tertullianus ini mantan penyembah Tuhan Triad Capitoline. Coba kamu cross check di Google. Triad Capitoline. Itu asal muasal Trinitas. Kita nggak mengikuti itu. Oke. Kita ke Alkitab sekarang. Diajarkan begitu. So, itu saya Oke. mencari tahu. Kita ke Bible. Oke, kita ke Alkitab. Di dalam Alkitab, menurut Yesus Tuhan ada berapa? 1. Menurut Yesus, siapa satu-satunya Tuhan? Allah Bapa. Betul. Betul sekali. Dan apakah Allah Bapa menjadi manusia? Nyanda. Tidak. Nah, Tidak ada mana-mana ayat tertulis dalam Bible bahawa Allah Bapa menjelma menjadi manusia, tidak ada. Itu adalah tafsiran Yohanes. manusia. Itu tulisan pembukaan kitab Yohanes. Kalau Calvin belajar ilmiah, banyak para tokoh dan scholar termasuk Agustinus mengakui bahwa pembukaan Yohanes pada mulanya firman bersama Allah dan firman itu adalah Allah. Itu adalah himne Plato, bukan ajaran Yesus. Tapi kok begini, tapi kan saya mengikuti ajaran Yesus. Yang Yesus ajarkan kan suruh nyembah Allah Bapa. Wajar enggak? Aku salah enggak menyembah Allah Bapa? Tidak, betul. Sesuai dengan ajaran Yesus kalau ngana mengikuti Yesus. Sesuai begitu. Tapi kalau Yesus bilang sembahlah aku, maka Calvin salah. Tapi masalahnya Yesus tidak pernah suruh sembah dia. Malah ketika ada iblis datang, Yesus berkata, sembahlah dia, Allah Bapa, bukan sembahlah aku. Hanya kepada dia engkau wajib berbakti. Jadi kalau untuk bab ketuhanan itu Kevin sudah rasional. Betul sekali. Nah, mungkin Kevin perlu berdiskusi dengan para pendeta, tapi Uni sudah follow akun Kevin. Kalau Kevin mau bertanya, diskusi dengan Uni lewat offline, insya Allah Uni siap membantu. Dan Uni tidak bawa doktrin Islam. Uni tidak bawa ajaran Islam dulu. Kita Saya betul-betul. mencari tahu sendiri aja. Iya, siap. Insya Allah Kevin luar biasa. Kita bangga punya salah satu teman Nggak Kristen mau yang di siapapun yang mendukung, Iya. tapi saya mencari tahu diri Siap. sendiri. siap. Ini ada orang satu kampung ini sama Kevin ini mau bicara ini mungkin. Assalamualaikum Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta maaf. Iya, selamat berpuasa. Maaf ya. Mohon maaf. Mohon maaf lahir dan batin. Udah mulai di sana itu puasanya kemarin. Saya besok, Uni sudah tadi. Kami beda mazhab. Beda wajah. Ini juga sudah. Beza manhaj penentuan. Beda manhaj. Iya. Ya. Kaedah melihat anak bulan ni beda. Tapi bukanya sama-sama makanan enak, tenang aja. Oke. Ini Bang Mesia, ini ada saudara kita Kevin. Dari tadi itu hampir 1 jam lebih beliau berdiskusi dengan Mama terkait tentang diskusi lintas agama. Dari tadi kita mendengarkan, luar biasa. Adik kita Kevin ini rasional sekali dan Iya, dia tidak mau. pintar dia. Iya, pintar dia. Dia tidak mau terikat dengan doktrin dan dia tidak mau percaya begitu saja. Itu luar biasa. Itu awal dari tidak terkungkung dengan doktrin ya. Ini Iron, kamu berisik ya?
Ini siapa yang diberisik ini? Bang Mesia ya? Oh. Oke, ini ada Iron ini. Kevin, kamu standby dulu, boleh didengarkan diskusi Ayen kita dengan Ayen. ya, Ayen. Ayen besi. Ayen. Pertama tuh di mana? Silakan, ada yang mau disampaikan. Tadi disuruh diam dulu karena Kevin itu nanti mamanya dengar, nanti dia kena marah. Kita mau memuliakan ibu Kevin tadi. Kita tidak mau menambah kemarahan mamanya Kevin. Apa yang mau disampaikan? Jadi di sini kita membahas kembali itu Lukas 14 ayat 26. Silakan. Di situ kan sudah jelas-jelas tuh itu dia jawaban dari Lukas 14 ayat 26 tuh ada pada judulnya. Segala Judulnya apa? Coba baca. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Kenapa diganti lagi judulnya? Segala sesuatu harus ditinggalkan untuk mengikuti Yesus, betul nggak? Betul? Kamu sudah meninggalkan istri, anak, dan ibu kamu. Itu tuh di sini dia tertulis seperti apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan. Semua yang Dan diajarkan kepada kalian kan? Nah, kamu sudah meninggalkan orang tua kamu dan istri dan anak. Saya kan manusia. Kamu disuruh untuk meninggalkan keluarga kamu kalau ingin menjadi pengikut Yesus. Sudah kamu lakukan itu? Dan memang betul. Kalau Sudah kamu lakukan? kalau mau mengikuti Yesus, mau harta, keluarga harus ditinggalkan. Bahkan kita pun diri juga harus serahkan. Betul. Untuk mengikuti Yesus. Oke. Apakah kamu sudah lakukan itu? Tanya dulu, dia pengikut Yesus atau bukan? Kamu pengikut Yesus, bukan? Ya, saya Kristen. Oke. Kamu sudah lakukan perintah Yesus, meninggalkan keluarga? Iron, dengar ya. Dengar. Ayon. Dengar. Kalau Tuhan yang benar, itu tidak mungkin memisahkan keluarga dengan keluarganya. Bercerai saja suami istri tidak boleh di dunia. Kenapa dia suruh kamu tinggalkan ibu dan bapak kamu? Kalau memang dia betul-betul Tuhan, seharusnya dia menyuruh kamu untuk bersatu dengan keluarga, bertanggung jawab kepada istri, bertanggung jawab kepada anak. Bukan untuk suruh-suruh sembah dia lalu tinggalkan keluarga. Bukankah dia datang sebagai pelayan, bukan menjadi memerintahkan orang, bahkan dia tidak mengaku sebagai Tuhan. Lalu tiba-tiba dia mengatakan kamu harus tinggalkan itu seluruh keluarga untuk ikut dia. Belajarlah yang benar, Ayon. Oke. Belajarlah yang benar. Dan itu coba Di dalam dengar kejap. baik-baik. Dengar. Sebentar. Oke. Saya bicara. Silakan. Boleh. Nah itu, Uni coba baca di ayat 33-nya. Silakan. Kamu bacakan saja. Uni dengarkan penjelasan kamu. Uni dengarkan penjelasan kamu kok. Uni tidak mau bantah penjelasan kamu. Itu hak kamu. Di ayat 33-nya dia ada tertulis begini. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ingat, dari segala miliknya dan dapat menjadi murid-muridku. Berarti apa yang kita Berarti punya, kamu harus melepaskan istri. Nah, apa yang kita punya Istri harus dilepaskan. macam ini. Apa yang kita kalau Macam mau mana? kita harus mau jadi pengikut Kristus. Lepas celana juga. Lepaskan istri. Kita kalau mau mengikuti Kristus, itu tuh apapun milik kita tuh kita harus tinggalkan. Karena kita mau Celana, baju, rumah. macam ini. Istri milik kamu apa bukan? Walaupun suami istri mau masuk surga tuh tidak suami masuk macam istri masuk surga, kan dalam dunia ini kita masing-masing punya kesalahan. Tidak mungkin kesalahan istri mau ditanggung suami, kesalahan suami tidak mungkin ditanggung istri. Jadi masing-masing Kamu berani meninggalkan ibu kamu? Kalau memang betul saya bertobat demi Tuhan, boleh. Berarti sekarang kamu belum bertobat. Untuk sementara yakin tapi belum bertobat.
Berarti seluruh orang Kristen yang tidak meninggalkan ibunya belum bertobat. Jadi Ya Allah, Aaron. Astagfirullahaladzim. itu di situ nanti baca di kitab lain lagi dalam Jangan lari dulu ke kitab lain, selesaikan dulu yang ini terkait nih, ini kitab yang terkait. Sebelumnya, sebelum kita ke ayat lain, konsisten dulu dengan penjelasan kamu. Iya, Kamu ini bilang kalau dari mau ayat. ya, sebentar adikku ya. Kalau mau jadi pengikut Yesus harus meninggalkan ibu, bapak, istri, anak, betul? Bahkan segalanya yang kita punya. Oke, maka kalau kamu belum meninggalkan anak, istri, dan ibumu, kamu belum bertobat jadi Kristen. Belum sempurna jadi Kristen. Masuk neraka. Oh, belum tentu karena hidup masih panjang. Jadi kalau kamu sempurna kalau sudah meninggalkan keluarga. Kalau kamu mati sebelum kamu meninggalkan? Kamu tuh bukan itu. Gantian. Ya Iron. Tak apa, pikir dulu. Tak apa, nggak pikir dulu. Adekku, Uni sudah follow Makanya kalian berdua ya. dalam- Iron, bentar. Iron, dengar. Uni diskusi kasar tak? Santai ya. Kita ini mencari tahu kebenaran. Bukan aku Betul. muslim, aku ini masih Kristen ini. Tapi Ya. saya mencari tahu Ya. kebenaran mana yang Ya. betul. Jadi kita di sini Begini Kak Uni. ya, sebelum ke Aaron dulu bentar. Uni mau ngasih tahu ke kalian berdua nih. Uni lihat kalian berdua nih orang-orang baik. Ya, Uni lihat kamu walaupun di awal agak marah sama Uni, tapi Uni lihat kamu orang baik. Begitu juga dengan Kevin, walaupun kalian berdua pernah membohongi Uni ya. Kamu juga pertama naik kamu bohong sama Uni, nggak apa-apa. Uni ikhlas dibohongi kalian asal kalian itu betul-betul cari kebenaran. Uni tidak sakit hati, tidak marah. Tapi kita santai ya. Gini, Tadi Uni malam minta saya kalian. maaf. Iya, tadi malam kamu bohongin Uni kan? Saya tidak bohong. Hanya data kurang lengkap. Oke lah. Kita terima Oke, it's okay. Tapi bisa tidak kalian berdua itu jujur kepada diri sendiri dulu? Maksudnya begini, kalau memang itu bertentangan dengan akal kalian, jangan paksa untuk dibelokkan gitu loh. Bagaimana kalian mau jujur kepada kami kalau kalian tidak jujur kepada diri sendiri, adik-adikku? Coba jujur dulu kepada diri sendiri ya. Kitabnya jangan dirubah-rubah. Begini kawan. Itu tuh Iya. yang itu ayat tuh itu Tuhan Yesus sendiri sudah pernah lakukan itu ayat. Yang tertulis itu Iya. Tuhan Yesus yang sudah pernah lakukan itu ayat untuk dicontohkan untuk manusia jadi contoh begitu. Jadi cermin untuk manusia. Yesus meninggalkan ibunya, betul. Nah, itu coba baca di Iya, saya tahu. Matius- Saya hafal. Matius 12 Saya ayat. itu tahu isi kitab kamu. Yesus ketika di Bukit Zaitun, ibu dan keluarganya datang lalu dia berkata, "Mana ibu dan bapakku dan keluargaku, mereka yang mendengarkan firman Tuhan." Saya tahu itu, Dek. Tapi ini bertentangan dengan hukum Taurat. Hukum Taurat memerintahkan berbaktilah kepada orang tuamu. Dalam hukum Taurat, kamu diperintahkan berbakti kepada orang tua tidak? Dikatakan seperti itu. Bagaimana kamu mau berbakti, kamu disuruh meninggalkan orang tua, adikku sayang? Ada kontradiksi antara hukum Taurat dengan perkataan Yesus. Hormatilah kedua orang tuamu. Bagaimana kamu mau menghormati orang tuamu? Kamu disuruh tinggalkan mereka. Jadi begini. Di situ Bagaimana? kalau macam ke kita pu saudara, kita pu kakak adik juga mau melakukan apa yang bahkan bukan kita pu saudara atau kita pu keluarga orang lain sekalipun yang melakukan apa yang diperintahkan Yesus, dia kita pu saudara, dia kita pu kakak adik, dia kita pu istri. Apa? Ayen, jangan terus jawab. Kamu pikir dulu dalam-dalam, kemudian kamu jawab. Gitu. Pikir dulu, renungkan dulu. Renungkan jawabannya sesuai dengan perkataan Yesus. Masuk akal atau tidak? Apakah betul Lukas pasal gini ya, Dek ya? Uni tadi bertanya kepada salah satu teman Kristen, Leonardo tadi, Matius 23 nomor 15. Siapa nama
orang yang dimaksud Yesus. Ini kita kasih contoh dulu. Uni Islam itu membela Yesus dengan membuktikan bahwa Yesus tidak pernah berdusta. Maka Uni bisa sebut nama orangnya. Tapi kalian yang mengaku-ngaku pengikut Yesus memuliakan Yesus, kalian sama sekali tidak memuliakan tapi merendahkan. Makanya Yesus pernah berkata, percuma kalian beribadah kepadaku, ajaran yang kalian ajarkan adalah ajaran manusia. Apakah kalian mengikuti ajaran Yesus? Coba perhatikan baik-baik. Kevin, jujur, Yesus bersunat tidak? Ya, bersunat. Kamu bersunat tidak? Enggak. Yesus bersujud tidak? Bersujud. Kamu bersujud tidak? Itu tradisi ya. Jadi macam ini Uni. Itu kalau sunat. Siapa yang mengikuti Yesus? Sebentar, nanti Uni dengan Iron nanti. Sekarang Uni tanya lagi. Yesus Tuhannya ada berapa? Kalau bersujud cuman Islam sama Kristen Ortodoks. Nah, Yesus Tuhannya ada berapa? 1. Kamu Tuhannya ada berapa? Kalau saya sih 1. Pakai Tri itu tapi. artinya apa? Tri itu artinya apa? Tri. Kalau TRI itu artinya 3. Kalau saya sih enggak berpatokan di situ. Saya bukan mengikuti manusia, Iya, mengikuti dia Alkitab. tidak mengikuti ini Bang Milo. Dia sudah mulai tidak mau terikuti doktrin. Oke. Nah, artinya Puasa Kevin, pula, puasa. dan Yesus berpuasa tidak? Berpuasa. Berpuasa. Kalian Kamu puasa berpuasa? enggak? Puasa juga. Oke, berapa hari kalian puasa? Setarin hari. Yaudah, Kalau berapa hari kalian Kristen- puasa? Yang 40. Bagaimana cara puasa menurut Kristen Yesus? Hari kalau apa? Puasa menurut Yesus Sabtu doang, tapi dia tiap hari apa? Hari Sabtu, hari Sabtu. melakukan kegiatan seperti biasa. Sebentar, Ayon, satu-satu. Melakukan Ya, biar kegiatan Kevin seperti dulu. biasa, jangan sampai orang tahu kalau kita berpuasa. Iya, sebentar. Nanti Uni jelaskan itu. Uni paham ayat itu. Kevin, kalau- kembali lagi. Bagaimana cara berpuasa menurut Yesus? Silakan dijelaskan. Kalau orang Kristen kalau berpuasa itu enggak tergantung. No, kita nggak bahas orang Kristen ya, adekku. Dek, kita tidak usah bahas orang Kristen. Kita bahas Yesus. Bagaimana puasa menurut Yesus? Silakan dijelaskan. Kalau orang Kristen enggak mengikuti ajaran Yesus itu. Good. Kalau berpuasa beda lah orang Kristen. Nah, Itu tergantung kita mau gimana. Ada misalkan ada kesusahan apa kita berpuasa. Jadi mengikut kita ya, bukan mengikut Yesus ya. Ya. Okey, cara berdoa gimana? Cara Mengangkat berdoa. tangan ke langit. atau begini, Yesus. Kalau cara berdoa sih lipat tangan, tutup mata. Mana ada Yesus? Bagaimana Yesus berdoa? Yesus mengadah tangan ke langit. Yesus Kalau menengadah yang saya tangan tahu deh. sih cuma nonton video aja sih. Kalau nonton video Yesus lipat tangan menghadap ke Tidak, langit. salah. Dia tidak lipat tangan ini. Yesus Berikan berdoa ayat, itu Berikan ayat. menengadahkan tangan. Buka tangan gitu. Nih saya Gimana? tunjukkan. Di mana itu? Supaya Ya, ini cari unik. tahu. Ya unik kasih. Dicatat ayat-ayatnya ya, Dekku ya. Nah, di Taman Getsemani ketika dia meminta kepada Bapa dalam Injil Lukas pasal 22 nomor 41 sampai 44, saya jelaskan. Ia menjauh dari mereka kira-kira sejauh sebuah batu lemparan, lalu berlutut dan berdoa, "Ya Bapa, jikalau Engkau berkenan, jauhkanlah cawan ini dariku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Lalu tampaklah malaikat dari surga yang menguatkan dia, dan karena doanya itu keringatnya menjadi seperti titik-titik. Dalam beberapa manuskrip dan tafsir dikatakan bahwa Yesus mengangkat tangannya ke surga, ya, mengangkat tangannya. Nah, dan ya, secara eksplisit, bentar ya, bentar. Ini para scholar kalian sendiri yang menjelaskan bahwa dia menengadahkan tangannya. Bentar ya, sabar ya Kevin ya. Jadi begini, Sabar Ayon. Sabar, jangan diganggu dulu ya.
Nih. Bentar. Nah, dalam kitab Lukas pasal 11, kamu cari tahu. Kamu punya ChatGPT nggak, Kevin? Ya. Coba kamu cek di ChatGPT. Menurut para scholar Kristen, Yesus berdoa itu menengadahkan tangan atau melipat tangan. Silakan kamu cek sekarang. Ini ada nih, ini Gospel John 17:1. John 17:1. Tapi Saya pernah- mati. Oke, bentar. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, ia mengadah tangan, mengadah Itu ke dia, langit itu yang dan eksplisitnya. berkata, Bang, saya ke toilet bentar ya. ya. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.